Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa di dalam GKM Menyapa pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan diambil dari Amsal 22 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang pasti menginginkan kalau boleh dapat kekayaan, kalau boleh mendapatkan harta yang banyak. Itu adalah suatu hal yang diinginkan begitu ya. Karena itu orang kenapa harus sekolah tinggi-tinggi, kenapa harus masuk tempat kerja yang terbaik, supaya apa? Bisa punya banyak uang. Pertanyaannya adalah, salah tidak kalau seseorang mau jadi kaya? Jawabannya adalah tidak salah sama sekali. Bahkan kalau orang bisa kaya, bukankah kesempatan dia boleh menjadi berkat buat banyak orang, berbagi, menolong orang, itu punya kesempatan yang besar. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, tapi Bapak Ibu yang seringkali yang menjadi salah dan menjadi masalah, yaitu bagaimana cara seseorang mendapatkan kekayaan. Saking pengennya seseorang menjadi kaya, dia jadinya tidak peduli dengan bagaimana cara menjadi kaya. Ada orang karena mau jadi kaya, korupsi Bapak Ibu, ya, membohongi orang lain. Dalam berbisnis dia curang. Tujuannya adalah yang penting saya dapat banyak keuntungan, tidak peduli rekan kerjanya itu mau jatuh, mau rugi, mau bangkrut, yang penting saya yang berhasil. Bahkan ada cara-cara tertentu yang membuat orang jadi kaya, yaitu dengan cara apa Bapak Ibu? Mencuri, merampok, jual narkoba, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Mereka hanya berpikir bagaimana saya bisa kaya, tanpa memikirkan resiko demi resiko dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, apa artinya kita punya kekayaan besar kalau kita ketahuan atau diketahui, dikenal sebagai koruptor. Apa artinya kita punya kekayaan besar tapi ternyata kita menipu orang? Apa artinya kita punya kekayaan besar tapi kita tidak punya nama baik? Bahkan disampaikan dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa dikasih orang kalau hidup kita itu melakukan kejahatan demi uang? Bapak Ibu, hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan bahwa nama baik itu lebih penting daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih penting daripada perak dan emas, harta kekayaan yang kita miliki. Karena itu hari ini mari kita bangun nama baik kita. Mari kita memprioritaskan kita bisa dikasih orang dengan cara apa Bapak Ibu? Hidup benar, hidup kudus, jujur, adil. Jangan pernah melakukan hal-hal yang curang, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan demi sebuah kekayaan. Bapak Ibu ingat, kekayaan mungkin gampang kita dapat, tapi gampang sekali itu bisa hilang. Kalau kita kehilangan nama baik, kalau kita tidak dikasihi orang, apalagi yang menjadi harta kita Bapak Ibu? Percuma kekayaan kita, percuma harta benda kita. Karena itu Bapak Ibu, mari minta Tuhan beranugerah dalam hidup kita. Berikan kita hati yang mau lebih memprioritaskan karakter yang baik, lebih memprioritaskan bagaimana bisa mengasihi orang dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga dengan melakukan itu, kalau kita mendapatkan kekayaan, di situ baru kita bisa menggunakan kekayaan kita itu dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. Shalom.